Faiza Nadia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi sumber daya alam dan sumber daya alam alternatif. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di dalam alam yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Contoh dari sumber daya alam diantaranya sumber daya alam lahan, hutan, air, tambang, dan mineral. Berikut adalah klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang terbarukan memiliki 4 contoh, yaitu energi matahari, angin, air, dan hutan. Yang pertama, energi matahari. Sumber energi yang dapat diperbarui karena sinar matahari selalu ada. Kedua, energi angin. Energi yang dihasilkan angin dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Tiga, yaitu air. Digunakan untuk irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir yaitu hutan. Kayu dan produk hutan lainnya dapat tumbuh kembali dengan pengelolaan yang baik. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak terbarukan. Memiliki 4 contoh, yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam, dan logam mulia. Yang pertama yaitu minyak bumi. Sumber energi utama yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Yang kedua yaitu batu bara, sumber energi fosil yang terbatas. Ketiga yaitu gas alam, digunakan sebagai bahan bakar, tetapi persediaannya terbatas. Lalu yang terakhir yaitu logam mulia, seperti emas dan perak, tidak dapat diperbarui dan jumlahnya terbatas di alam. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik, memiliki 4 contoh, yaitu mineral, air, tanah, dan batuan. Yang pertama yaitu mineral seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Yang kedua yaitu air, sumber daya alam yang tidak hidup tetapi esensial. Yang ketiga yaitu tanah, media utama untuk pertanian dan konstruksi. Yang keempat yaitu batuan, bahan untuk konstruksi dan pembuatan berbagai produk. Yang kedua yaitu sumber daya alam hayati atau biotik, memiliki 4 contoh, yaitu tumbuhan, hewan, kayu, dan mikroorganisme. Yang pertama yaitu tumbuhan seperti padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua yaitu hewan, sumber daging, susu, dan produk lainnya. Yang ketiga yaitu kayu, diperoleh dari pohon dan digunakan untuk konstruksi dan bahan bakar. Yang terakhir yaitu mikroorganisme, digunakan untuk bioteknologi dan kesehatan. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang pertama, sumber daya alam materi, memiliki 3 contoh, yaitu kayu, logam, dan plastik. Yang pertama yaitu kayu, digunakan untuk konstruksi, perabotan, dan kertas. Yang kedua yaitu logam, seperti besi dan aluminium, untuk pembuatan alat dan konstruksi. Yang ketiga yaitu plastik, dihasilkan dari minyak bumi dan digunakan untuk berbagai keperluan. Yang kedua, sumber daya alam energi, memiliki 3 contoh, yaitu energi matahari, angin, dan geotermal. Yang pertama yaitu energi matahari, digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua yaitu energi angin, digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Yang terakhir yaitu energi geotermal, energi panas bumi untuk pembangkit listrik. Yang ketiga, sumber daya alam ruang, memiliki 3 contoh, yaitu lahan pertanian, hutan, dan wilayah pesisir. Yang pertama yaitu lahan pertanian, digunakan untuk bercocok tanam dan peternakan. Yang kedua yaitu hutan, area yang penting untuk keanekaragaman hayati dan produksi kayu. Yang terakhir yaitu wilayah pesisir, untuk pariwisata, perikanan, dan perdagangan. Berikutnya, sumber daya alternatif. Sumber daya alternatif atau sumber energi alternatif merupakan sumber-sumber energi yang digunakan sebagai alternatif dari sumber energi yang terbatas dan merusak lingkungan, diganti ke sumber energi yang dapat diperbarui dan tentunya ramah lingkungan. Contoh dari sumber daya alternatif adalah energi matahari, energi air, energi udara, energi panas bumi, dan energi lainnya. Berikut pemanfaatan sumber daya alternatif. Yang pertama, pemanfaatan energi matahari.
Sinar matahari dapat digunakan sebagai sumber pembangkit listrik yang disebut pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS bekerja dengan mengubah energi matahari menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Yang kedua, pemanfaatan energi angin. Energi angin dimanfaatkan untuk pembangkit listrik melalui kincir angin. Kincir angin ditempatkan di daerah berangin dan dapat mengalihkan angin yang kuat dari pemukiman warga. 3. Pemanfaatan energi air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA bekerja dengan memanfaatkan energi potensial dan kinetik dari air. Komponen penting dalam PLTA meliputi aliran air deras, turbin, generator, dan jaringan listrik. Manfaat yang didapat dari mempelajari materi ini yaitu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.